Salam. Oh, silakan masuk Yudi. Silakan mau pilih duduk di mana yuk? Mau duduk meja ya, oke silakan. Duduk senyamannya Yudi ya. Oke, sebelumnya boleh pakai hand sanitizer-nya dulu Yudi untuk menjaga protokol kesehatan. Apa kabarnya Yudi? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah baik ya. Orang tua gimana kabarnya? Orang tua juga alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah keluarga juga baik ya. Ya. Yudi datang ke sini ada perlu apa ya? Jadi ini Bu, saya ada masalah yang mengganggu di pikiran saya gitu Bu. Kali aja dengan bercerita ke Ibu bisa membantu gitu. Jadi Yudi punya permasalahan ya, lagi sedang banyak pikiran atau gimana ya? Bisa dibilang begitu sih Bu. Oke baik. Sebelumnya Bu Fia mau bilang terima kasih Yudi sudah mau datang ke ruangan Ibu untuk menceritakan permasalahan Yudi kali ini ya. Iya. Oke. Sebelumnya Yudi sudah pernah mengikuti sesi konseling individu belum? Belum Bu, ini baru sekali konseling di sini. Jadi Yudi baru pertama kali ya konseling individu di sini ya. Gini Yudi ya, sebelum kita mulai nanti, jadi Ibu sedikit mau menerangkan tentang konseling individu. Jadi konseling individu ini merupakan suatu layanan BK yang diberikan kepada siswa oleh guru BK atau konselor untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mencari solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan siswa. Begitu Yudi ya. Nanti segala apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang Yudi dengar, apa yang Yudi dengar, apa yang Yudi bicarakan dan apa yang Yudi bicarakan nanti sama-sama kita jaga kerahasiaannya Yudi ya. Iya. Ya, setuju ya? Setuju. Baik. Oke. Sebelum mulai, kira-kira Yudi butuh berapa waktu untuk bercerita dan berdiskusi? Butuh waktu berapa menit kira-kira? Kurang lebih 30 menit sudah cukup Bu. 30 menit sudah cukup ya Yudi. Baik, nanti selama 30 menit kita sama-sama berdiskusi untuk membicarakan keresahan hati Yudi dan permasalahan-permasalahan Yudi, gitu ya? Iya. Oke, baik. Sebelum kita mulai untuk mengefisiensikan waktu, Yudi bisa memperkenalkan diri Yudi dulu. Baik Bu, nama saya Yudi Setiawan, saya dari kelas 12. Oke, Yudi Setiawan dari kelas 12 ya. Oke Yudi, sekarang kamu ceritakan apa yang sedang mengganggu pikiranmu. Jadi ini Bu, saya kan mau kuliah di jurusan teknik mesin, Ya. mau sampai S1 gitu. Jadi orang tua ngizinin sama nanti lihat ke depannya tuh apa dapat gitu dananya, karena juga kebutuhan dengan ekonominya sih Bu. Oh gitu, jadi Yudi pengen ingin melanjutkan kuliah S1 teknik mesin ya, begitu ya Yudi ya. Namun orang tua sih sebenarnya mungkin setuju ya dengan pilihan Yudi kalau pilih S1 jurusan teknik mesin, namun dilihat lagi dari dana yang dimiliki oleh keluarga, begitu Yudi ya? Iya betul. Oke baik Yudi. Lalu kalau misalnya orang tua nih pengennya selain di jurusan teknik mesin, Yudi masuk jurusan apa? Jurusan ekonomi sih Bu. Jurusan ekonomi. Iya. Mau ambil ekonomi jurusan apa tuh kira-kira? Paling kayak bisnis Bu. Bisnis ya, jadi Iya. manajemen bisnis maksudnya ya. Iya. Jadi memang punya keinginan berbisnis. Punya Bu. Punya. Kira-kira mau bisnis apa nanti? Ya paling kayak usaha kecil-kecilan gitu. Bapak kan suka ngajak kayak bikin estalase gitu. Nah mungkin saya ini tingkatkan gitu bisnisnya itu, membuat estalase. Nah Yudi, sebelumnya Ibu mau tanya nih, Ibu punya pertanyaan skala buat Yudi ya. 1 untuk kondisi Yudi yang baik-baik saja, 10 untuk kondisi Yudi yang tidak baik. Jadi Yudi
merasa bingung, merasa resah, merasa selalu terbayang-bayang permasalahan Yudi gitu ya. Dari 1 sampai 10 kira-kira Yudi sekarang perasaannya itu atau yang sedang Yudi rasakan itu ada di skala berapa? Perasaan saya ada di skala 8 Bu. Ada di skala 8 ya. Iya Bu. Jadi pada saat ini Yudi benar-benar merasa bingung, merasa resah, merasa apalagi Yud? Merasa kayak pikiran terganggu gitu Bu. Mau ngapa-ngapain jadi kepikiran gitu Bu. Oh, jadi ngapa-ngapain Yudi kepikiran gitu ya. Ada nggak waktu di mana Yudi tidak memikirkan hal-hal tersebut? Ada Bu. Ketika saya sedang tidur, bermain, bekerja, bermain games, sama nongkrong teman-teman. Oh, jadi pada saat Yudi bekerja, pada saat Yudi nongkrong sama teman-teman, pada saat Yudi main games, dan pada saat tidur, Yudi tidak memikirkan permasalahan Yudi ya? Iya Bu. Bagus sekali Yudi, berarti Yudi punya kesempatan untuk merelaksasikan diri untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut. Tadi Ibu dengar Yudi itu ini ya, bekerja ya? Iya Bu. Yudi bekerja di mana? Saya karena masa pandemi ini kan sekolah jadi libur Bu. Jadi ketika selesai daring, saya jadi ojol gitu dari ojek online. Sama kadang setiap hari Selasa, Kamis, Jumat itu nganter anak tetangga sekolah bola Bu. Sekolah bola di mana itu? Di Senayan GBK. Oh, di Senayan. Jadi selama PJJ di rumah ya, karena waktunya banyak, waktu luangnya di rumah. Jadi Yudi memanfaatkan waktunya untuk menjadi ojek online ya. Iya betul. Iya, biasanya kalau ojek online gitu Yudi dari jam berapa sampai jam berapa? Ya paling ketika saya sudah selesai dengan urusan sekolahan, baru saya bisa sampai maghrib. Pokoknya tergantung dari saya. Ketika saya sudah capek baru Oh, gitu ya, saya baik. pulang. Oh ya, baik. Jadi Yudi tahu nih ya kemampuan diri Yudi itu sebagaimana gitu ya. Jadi Yudi tahu ketika udah capek ya harus di stop gitu ya. Karena kan kita memang juga harus menjaga kesehatan ya Yudi selama pandemi ini ya. Oke Yudi, kita lanjutkan tadi yang masalah Yudi mau kuliah di jurusan teknik mesin ya. Ya, Yudi sudah pernah berbicara kepada orang tua belum keinginan Yudi untuk berkuliah di jurusan teknik mesin ini? Belum pernah sih Bu. Saya ingin mengutarakannya takut perasaan kedua orang tua saya Bu. Karena kebutuhan ekonominya Bu. Jadi Lalu mungkin saya ketika mendapatkan waktu luang saya baru ngomong Bu. Oh gitu. Jadi belum ngomong ya ke orang tua, menyampaikan keinginan Yudi, maksud Yudi seperti apa gitu ya. Kira-kira nih kalau misalnya Yudi ngomong sama orang tua Yudi, kira-kira orang tua setuju nggak? Ya, kemungkinan sih setuju Bu. Karena saya juga bercerita ingin membantunya gitu Bu, bayar kuliahnya juga dengan kuliah sambil bekerja. Jadi meringankan gitu Bu bebannya. Jadi Yudi mau bicara dengan orang tua sambil mencari pekerjaan untuk meringankan beban orang tua Yudi ya. Nah, uang dari hasil ojol kamu itu kamu pergunakan untuk apa aja? Yang satu saya tabungin Bu dan buat biaya kuliah nanti. Yang kedua buat jajan sehari-hari. Ya. Terus yang ketiga kalau bisa saya kasih orang tua Bu. Oh gitu. Jadi pendapatan yang kamu dapat dari ojol, yang utama kamu tabung untuk biaya kuliah kamu nanti itu ya? Iya Bu. Untuk biaya kuliah, lalu buat keperluan sehari-hari atau jajan sehari-hari, sama ada kebutuhan mendadak gitu ya Yudi ya? Iya Bu. Nah, kira-kira kalau kamu ngobrol sama orang tua kamu nih, menyampaikan keinginan kamu untuk berkuliah di jurusan teknik mesin, kira-kira siapa dari bapak atau ibu yang sulit untuk kamu ajak bicara? Paling ibu saya sih Bu. Dia kalau diajak bicara
gimana ya, kayak susah gitu Bu. Kita udah ngejelasin nih sekali 2 kali, masih belum ngerti. Paling saya bilangnya ke bapak, nanti bapak yang jelasin ke ibu, baru ibu bisa mengerti. Oh gitu, jadi kamu agak kesulitan untuk berbicara kepada ibu kamu ya? Iya Bu. Iya. Gimana perasaan kamu ketika kamu berkonflik dengan, ini kan ibaratnya kamu sedang berkonflik ya, maksudnya berkonflik itu ada perbedaan pendapat antara kamu dan orang tua kamu begitu ya. Nah, jadi yang paling berat ini sama ibu gitu ya, untuk mengutarakan apa yang jadi keinginan kamu gitu ya. Ada nggak maksudnya dari apa yang tadi Yudi sampaikan, ada nggak saat-saat di mana Yudi merasa bahagia ketika bersama ibu? Ada Bu. Saat apa? Jadi saat saya waktu TK tuh Bu, sering ke sekolahan ngasih makanan, ngasih makanan, pulang dijemput. Kadang habis pulang dari sekolah itu diajakin makan dulu, makan bakso. Terus ada lagi nggak sampai kamu dewasa ini, ada nggak momen-momen kamu yang kamu merasa akrab gitu sama ibu kamu yang tidak bisa kamu lupakan? Ada Bu, jadi dia kayak selalu ngingetin saya terus gitu. Pada saat saya kan narik gitu Bu, yang narik ojol. Nah, Mas, ditabung duitnya buat nanti kalau ada keperluan mendadak gitu. Nah, dia selalu ngingetin aja gitu, ngingetin nabung. Nah, jadi ibu kamu selalu memberi perhatian ya ke kamu ya. Jadi hal itu yang membuat kamu punya kedekatan dengan ibu kamu ya. Karena beliau juga sering mengingatkan kamu, menanyakan keadaan kamu, begitu ya. Ya, oke, baik Yudi. Nah, Yudi, tujuan Yudi untuk kuliah di jurusan teknik mesin ini itu apa? Kamu kan pasti punya tujuan kan, kenapa kamu pilih jurusan teknik mesin ini? Pasti kan Yudi punya tujuan dan Yudi punya cita-cita nih. Nah, apa tujuan dan cita-cita Yudi untuk kenapa Yudi pilih jurusan teknik mesin? Supaya saya menjadi sarjana teknik mesin, terus apa yang saya cita-citakan itu tercapai Bu, sebagai menjadi kepala bengkel. Jadi Yudi pengen jadi kepala bengkel. Nah Yudi, kalau jadi kepala bengkel itu apakah dari S1 kamu langsung bisa jadi kepala bengkel atau ada tahapannya? Ada Bu, mungkin kita kayak dari mekanik dulu, SA, terus jabatan lainnya baru diangkat itu kepala bengkel. Jadi nanti ketika kamu lulus dari jurusan teknik mesin ini, kamu harus melewati beberapa tahapan dulu sampai kamu bisa menjadi kepala bengkel, begitu ya Yudi ya? Iya betul. Oh iya, oke. Nah, ada kesulitan nggak atau hambatan kira-kira yang untuk menuju ke sana nih, selain orang tua dan ekonomi ya tentunya? Belum ada sih Bu. Belum ada. Oke. Yudi, kalau Yudi mau kuliah di jurusan teknik mesin, berarti Yudi udah tahu dong tujuan kampus yang akan Yudi tuju untuk berkuliah di jurusan teknik mesin ini. Iya sudah Bu. Mau di mana aja tuh sekolahnya? Kalau di negeri saya milih Universitas Indonesia, UNJ, sama ITB Bu. Jadi kalau yang negeri kamu mau di UI, mau di ITB, sama di UNJ ya. Mau jadi guru teknik mesin juga ya nanti ya kalau di UNJ ya. Oh iya. Kalau swastanya udah ada belum bayang-bayang kira-kira mau berkuliah di mana? Kalau swasta Universitas Tarumanegara sama Universitas Pancasila sama Gunadarma Bu. Jadi kalau swastanya Yudi mau di Universitas mana tadi? Tarumanegara, Pancasila, sama Gunadarma. Tarumanegara sama Pancasila tadi ya? Iya Bu. Oh iya, Yudi udah ngecek tuh kampus-kampusnya, akreditasinya gimana gitu, sudah? Sudah. Alhamdulillah Pak, sudah. Nah, kira-kira nih apa yang akan Yudi lakukan nih ke depannya?
untuk mewujudkan cita-cita Yudi mau kuliah di jurusan teknik mesin apa yang sudah atau apa yang akan Yudi lakukan? Ya paling saya belajar gitu Bu dari sekarang dengan sungguh-sungguh, terus saya dari pengetahuan tentang mesin lebih dalam gitu, supaya saya bisa masuk gitu dan cita-citanya tercapai di sini. Oh gitu ya. Jadi cita-cita apa maksudnya yang akan dilakukan adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menambah pengalaman lagi ya di teknik mesin, apalagi sekarang itu belajar itu lebih mudah ya Yud ya, kita bisa lewat media sosial ya. Iya. Iya, bisa dari YouTube. Oke, baik. Nah, Yudi, Bufia mau ngajak Yudi berimajinasi nih ya. Tadi kan Yudi sudah menyebutkan keluhan-keluhannya Yudi tuh, keresahan-keresahannya Yudi. Nah, sekarang Bufia mau ajak Yudi berimajinasi. Misalnya, seandainya malam ini Yudi tertidur, ya, dan di dalam tidur itu akan ada seseorang yang membantu segala kesulitan yang Yudi alami saat ini atau yang membuat Yudi merasa resah, ya, apa yang akan Yudi rasakan ketika ada orang yang membantu semua permasalahan Yudi? Saya akan senang sekali Bu, dan mungkin berterima kasih pada orang itu karena dia sudah membantu saya dan tidak ada yang terbebani lagi gitu. Gitu ya. Jadi Yudi merasa senang karena sudah tidak ada lagi nih beban di Yudi ya, karena merasa bahwa masalah-masalahnya sudah dibantu begitu Yudi ya. Oke, sekarang Bufia mau tanya lagi, apa yang akan Yudi lakukan untuk mewujudkan cita-citanya Yudi? Nah, kalau nih ya, kalau orang tua Yudi merasa keberatan dengan pilihan Yudi untuk kuliah di jurusan teknik mesin nih, apa yang akan Yudi lakukan? Ya, Apakah Yudi tetap dengan pilihan Yudi atau Yudi mengikuti apa keinginan orang tua Yudi? saya akan tetap dengan pilihan saya Bu, dan bilang kepada orang tua juga agar biayanya nanti saya bantu demi sedikit. Siapa tahu juga saya kan nanti dapat beasiswa, dan kalau masuk kuliah negeri kan itu juga kemungkinan PJP diperpanjang Bu. Nah, jadi mempermudah ekonomi juga gitu Bu. Jadi Yudi akan tetap dengan pilihan Yudi untuk berkuliah di jurusan teknik mesin ya. Iya, betul. Dengan cara tadi Yudi bekerja menjadi ojol ya, yang uangnya ditabung buat biaya kuliah nanti. Iya. Lalu siapa tahu dapat kuliah negeri bisa lewat PMDK atau ikut SNPTN ya. Iya. Kalau misalnya lulus nanti Yudi bisa melanjutkan KJP-nya Yudi ke jenjang perkuliahan gitu ya. Bagus sekali Yudi jawabannya. Nah, sekarang Bufia tadi kan di awal sudah menanyakan ini ya, pertanyaan skala tuh perasaan Yudi dari 1 sampai 10. Tadi sudah ya. Kalau tadi kan perasaan Yudi di angka 8 tapi dalam kondisi yang tidak baik ya. Nah, sekarang Bufia mau menanyakan skala lagi 1 sampai 10 sama seperti tadi. Tapi yang sekarang kita balik yuk. 1 dalam kondisi Yudi tidak baik ya. Yudi masih bingung, masih resah, masih nggak tahu harus bagaimana. Nah, di angka 10 ini adalah kondisi Yudi yang terbaik. Jadi Yudi sudah tidak merasa bingung lagi, sudah tidak merasa resah lagi, sudah tidak merasa kepikiran terus ya. Jadi merasa terbebani gitu ya. Nah, kondisi Yudi pada saat ini Yudi di skala berapa? Di skala 8. Di skala 8. Jadi Yudi sudah merasa baik-baik saja begitu ya? Iya betul. Sudah merasa lebih apa nih perasaan kamu di angka 8 ini Yud? Lebih relax aja Bu, sama udah kayak pikiran udah diluapin gitu, udah ungkapin semua ke Ibu, dan Ibu bisa bantu. Jadi di 8 ini kamu sudah merasa lebih ringan gitu ya? Iya. Ibaratnya sudah merasa plong gitu ya, ya sedikit beban yang ada di dalam diri kamu lebih ringan gitu rasanya ya Yudi ya. Bagus sekali Yudi. Nah jadi tadi kan kita di awal sudah berbicara tentang keresahan kamu yang mau pilih jurusan teknik mesin, namun terbentur biaya oleh orang tua kamu ya. Sekarang Ibu mau menanyakan apa sih yang sudah tadi kita bicarakan itu ya, solusi-solusi yang sudah
Yudi temukan setelah melakukan konseling ini? Solusinya itu saya jadi gimana ya, dapat pemasukan juga Bu dari konseling ini. Oh, dapat masukan ya. Nah, pemasukan terus sama dapat bercerita gitu Bu, tanpa ke orang tua dulu gitu. Oh gitu. Kan kalau ke orang tua takutnya kayak kita menyinggung perasaannya gitu Bu. Oh iya. Baik. Jadi Yudi dalam konseling ini sudah menemukan solusi-solusinya ya. Iya. Oke Yudi. Nah sebelum kita mengakhiri nih, Bu Fia minta tolong Yudi untuk isi LKPD dulu ya. Iya. LKPD-nya. Ini Bu Fia minta tolong diisi. Kira-kira Yudi butuh berapa menit? Berapa lama? 5 menit cukup. 5 menit cukup ya. Silakan isi dulu ya Yudi. Sudah Yudi? Sudah Bu. Oke baik. Baik, terima kasih Yudi. Oke Yudi, baik. Ini terima kasih ya sudah diisi KPD-nya. Iya Bu, sama. Mungkin ada yang ingin Yudi sampaikan lagi ke Ibu? Sudah cukup Bu, itu saja. Sudah cukup itu saja ya. Oke Yudi. Nanti kalau misalnya Yudi ingin bercerita lagi, Yudi mengalami segala kesulitan-kesulitan, pintu ruangan Ibu selalu terbuka buat Yudi ya. Jadi Yudi kapanpun mau bercerita, Yudi bisa datang ke sini. Iya Bu. Ya, juga Yudi ya. Kebetulan Bu Fia juga masih ada jam lagi nih Yudi. Jadi kita akhiri ya sesi konseling ini ya. Ibu, saya juga ada pelajaran pantau nih. Oh iya. Oke baik Yudi. Terima kasih banyak ya Yudi Iya, sudah Bu. mau datang ke ruangan Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Yud. Iya Bu.